Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, jumpa lagi di Al-Ayyubi TV. Terima kasih telah mendukung channel ini dan seluruh channel muslim lainnya. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kembali ya, saya akan menampilkan videonya Pendeta Yusuf Manubulu, yang mana pendeta ini nggak kapok-kapok ya, nggak malu-malu, berkali-kali hampir setiap hari memamerkan murtadin odong-odong ya teman-teman ya. Eh, ini kalau kita lihat judulnya di sini, ini kemarin, ini tadi malam ya. Thumbnailnya dikucilkan keluarga, tapi muslimah tetap mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ini thumbnailnya dan ini isi videonya teman-teman ya. Wanita ini oleh Pendeta Yusuf Manubulu disulap sebagai seorang murtadin. Ya, katanya dulu dia adalah muslimah katanya teman-teman. Ya, kita simak videonya teman-teman. Oke, kita sambut narasumber kita, Ibu Utik Karyati. Selamat sore, Ibu. Ya, selamat sore Pak Yusuf. Salam. Shalom, apa kabar Ibu Utik? Luar biasa, baik-baik aja. Ya, luar biasa karena Tuhan Yesus baik. Amin, Ibu. Amin. Ya, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik. Makanya di dalam firman-Nya dikatakan, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Ini pribadi yang sangat baik. Dan dialah Raja Damai. Dikatakan juga, berdoalah buat musuh-musuhmu. Mintalah berkat buat mereka. Tidak ada pribadi yang seperti ini. Dia menunjukkan kasih-Nya yang ilahi, dia menunjukkan kuasa-Nya yang sempurna, supaya setiap orang yang percaya kepadanya berlimpah-limpah di dalam kebaikan, di dalam kehidupan, bahkan bisa mencapai apa yang dirindukan manusia selama ini, yaitu kerajaan surga. Oke, Ibu Utik, terima kasih sudah hadir. Dan Ini yang saya suka ya dari Yusuf Manubulu kalau lagi khotbah ya. Jika pipi kirimu ditampar, maka kasih pula pipi kananmu gitu kan. Itu kan bonyok teman-teman. Ya, misal Pendeta Yusuf Manubulu kita tampar. Lalu Pendeta Yusuf Manubulu memberikan pula pipi kanannya. Kita tampar pipi kirinya, lalu Pendeta Yusuf Manubulu ini pipi yang kanan juga gitu kan. Ya bonyok lah. Aduh, Yusuf Manubulu. Itu Matius 5 ayat 39 kalau nggak salah ya. Kita lanjutin teman-teman. mau berbagi dengan kita pada saat ini, dan Ibu bisa ceritakan bagaimana perjumpaan Ibu dengan Tuhan Yesus dari latar belakang dulu ya. Karena Ibu dari iman yang berbeda, yang tadinya seorang antikris, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kuasa Tuhan Yesus bekerja dengan luar biasa, dengan sempurna yang dinyatakan kepada Ibu. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Utik. Silakan Ibu. Salam, selamat sore. Buat saudara-saudara terkasih yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kami akan menyampaikan kebaikannya Tuhan yang sungguh sangat luar biasa atas hidup kami. Perkenalkan dulu, nama saya Utik Karyawati. Saya punya latar belakang dalam keluarga menganut agama Muslim semua. Kita stop teman-teman. Di detik-detik awal sudah ketahuan ya, ekornya ibu ini ya.
Detik-detik awal saja sudah ketahuan ekornya, ya, alias kadal, kafir dari lahir. Kalau kita lihat thumbnailnya, dikucilkan keluarga, tapi muslimah tetap mengikuti Tuhan Yesus, gitu kan? Ini thumbnailnya, ya. Wih, berposenya, manis-manis gitu ya teman-teman. Ya. Ini katanya backgroundnya itu ya berasal dari keluarga yang menganut agama Muslim katanya ya. Menganut agama Muslim. Ya, lucu juga sih Ibu. Kita lanjutin ya teman-teman ya. Dan saya waktu di menganut agama yang lama itu saya selalu dibimbing, dididik dengan ajaran-ajarannya yang selalu untuk mengaji, untuk bersolat 5 waktu yang harus diajarkan dengan khusyuk, yang mengikuti dengan puasa. Semua ajaran-ajarannya sudah saya pelajari. Dan saya dibilang katanya dulu itu saya itu anaknya rajin, anak solehah gitu ya. Pada waktu itu saya menikah juga ketemu dengan suami yang juga seiman. Cuma waktu itu saya tidak bisa menjalani rumah tangga sampai lama ya, hanya 10 tahun saya berumah tangga dengan suami saya yang akhirnya saya cerai dan akhirnya saya meninggalkan untuk saya merantau di tempat yang lain untuk saya bisa bekerja. Jadi waktu itu saya sempat merantau di kota lain dengan saya nekat gitu. Dan waktu itu saya di sana, saya juga berjuang sendiri dengan kehidupan saya, dengan mengikuti keinginan saya. Jadi waktu itu saya hidup bebas, hidup tidak terkontrol. Nah, ini dia teman-teman. Wanita ini oleh pendeta Yusuf Manubulu disulap sebagai seorang murtadin ya, seolah-olah wanita ini adalah murtadin ya, padahal aslinya ya memang kadal, kafir dari lahir. Yang pertama, wanita ini mengatakan menganut agama Muslim, satu. Terus yang kedua, pada saat masih di Islam, wanita ini sering melakukan ajaran-ajaran yang diperintahkan di dalam Islam, seperti mengaji, ya, maksudnya belajar Al-Quran, terus bersolat katanya, bersolat, ya, bersolat, terus berpuasa dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, wanita ini error, teman-teman, ya, wanita ini error, apa namanya? Pergi ke tempat lain lalu hidupnya nggak terkontrol. Ini kan sudah konyol kesaksian-kesaksian seperti ini, ya, kesaksian yang dipamerkan oleh pendeta Yusuf Manubulu ini. Justru teman-teman kita yang Kristen yang betul-betul mau belajar tentang Islam tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk memeluk Islam. Kenapa? Karena apa yang ditampilkan oleh pendeta Yusuf Manubulu ini hanya kebohongan semata, hanya tipu-tipu belaka. Bukan murtadin, dibilang murtadin. Bukan muslimah, dibilang muslimah. Gitu kan? Ya, contoh seperti wanita ini. Cuma bermodalkan mengaku-ngaku dulu agamanya muslim, satu. Bermodalkan mengaji, bermodalkan dulu bersolat katanya. Aduh, Oncop. Nggak habis-habis ya narasumbernya si Oncop yang konyol-konyol ya teman-teman. Baik, kita lanjutin dikit lagi teman-teman. Dan di situ saya juga hidup
dengan kuasa kegelapan gitu ya Pak ya. Ini sudah Iya. mulai nggak nyambung ya. Kuasa kegelapan itu dalam pengertian Ibu bagaimana? Belajar apa pada waktu itu? Saya waktu itu sempat suka ke dukun gitu untuk mencari buat buat hidup saya gitu. Nah, ini dia. Siapa yang ngajarin pergi ke dukun, ya? Yang ngajarin ajaran Islam yang mana? Yang mengajarkan untuk pergi ke dukun, gitu kan? Ini kan sudah narasi-narasi yang dibuat-buat oleh Pendeta Yusuf Manubulu, teman-teman. Seolah-olah, ya, seolah-olah Islam Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan pergi ke dukun, minta ke dukun, nanya nomor togel gitu kan. Ini bukan muslimah, ini bukan murtadin, tapi ya memang kadal kafir dari lahir ya. Sudah ketahuan ekornya, teman-teman. Kayak susuk, kayak untuk pegangan gitu. Jadi waktu itu saya sempat bergumul dengan kuasa gelap gitu ya. Iya. Saya menjalani ya lumayan lama gitu sampai saya bertemu dengan seseorang yang tadinya saya juga nggak tahu kalau mereka itu orang Kristen gitu. Ibu setelah bercerai baru Ibu istilahnya menggeluti dunia-dunia perdukunan begitu? Iya, karena Nah, saya ini sudah nggak sinkron ya. Sudah nggak urut. Sama sekali wanita ini tidak menjelaskan keislamannya dulu ya, cuma mengatakan dulu agama saya muslim. Terus saya mengaji, terus saya bersolat gitu kan. Enggak sekalian ibu bilang bersalto gitu kan. Baik teman-teman, ini enggak ada ajaran Islam yang mengajarkan pergi ke dukun itu tidak ada di dalam Islam ya. Bertanya sesuatu kepada dukun saja ya, bertanya sesuatu kepada dukun lalu kita percaya apa yang dikatakan dukun ya, maka sholat kita 40 hari tidak diterima oleh Allah. Jika sampai kita membenarkan dan kita meyakini apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka kita ya selaku umat Islam itu telah kufur kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu teman-teman ya. Nggak ada ajarannya percaya dukun, nggak ada ajarannya meminta kepada dukun. Itu nggak ada di dalam Islam teman-teman. Ya fik, wanita ini bukan murtadin, wanita ini bukan mantan muslimah, tapi memang kadal, kafir dari lahir. Semoga saudara-saudara kita yang Kristen yang menonton video ini bisa berpikir, bisa menilai ya bahwa kesaksian ini adalah kesaksian yang dusta teman-teman ya. Baik, terima kasih teman-teman telah setia mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.